Dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan dalam bidang dan profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi teknologi pendidikan. Menurut Miarso, tenaga profesi teknologi pendidikan sebagai tenaga ahli dan atau mahir dalam membelajarkan peserta didik dengan memadukan secara sistematik komponen sarana belajar, meliputi orang, isi ajaran, media atau bahan ajar, peralatan, teknik, dan lingkungan. Sedangkan dalam ECT 1945, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penilaian proses dan sumber untuk belajar. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi teknologi pendidikan adalah tenaga ahli yang melakukan teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, serta menilai proses dan sumber untuk membelajarkan peserta didik. Teknologi pendidikan dapat digolongkan dalam sebuah profesi apabila hal tersebut memenuhi dengan adanya teknik intelektual, praktek aplikasi, pelatihan dengan periode yang panjang. Selanjutnya, yang kedua, syarat-syarat profesi teknologi pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Gita. B. Syarat-syarat profesi teknologi pendidikan. Agar suatu pekerjaan dapat menjadi profesi diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Adapun persyaratan pokok suatu profesi menurut Dr. Wirawan MSL SPA adalah sebagai berikut. A. Pekerjaan penuh. Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh. Artinya, pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan. Agar tanpa pekerjaan tersebut, masyarakat akan menghadapi kesulitan. Contohnya, tanpa pengawas akan banyak guru yang mengajar asal-asalan, atau banyak kepala sekolah atau kepala madrasah yang otoriter. B. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi. Misalnya, profesi guru cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan, dan cabang ilmu pembantu adalah psikologi. C. Aplikasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat suatu atau memecahkan suatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan, atau membuat sesuatu. Dalam kaitan ini, profesional disyaratkan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan mempraktekkan ilmu pengetahuan tersebut. D. Lembaga pendidikan profesi. Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan, dan meneliti serta mengembangkan ilmu tersebut. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada profesional telah diuji oleh lembaga akreditasi khusus. E. Perilaku profesional. Perilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional dalam melakukan profesinya. Menurut Bernard Barber tahun 1985, perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengacu pada ilmu pengetahuan. 2. Berorientasi kepada interest masyarakat atau klaim, bukan interest pribadi. 3. Pengendalian perilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik. 4.
Imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja, bukan tujuan dan profesi. Selanjutnya, F. Standar profesi. Standar profesi adalah prosedur norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran atau output kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat terpenuhi. Berdasarkan teori para ahli, standar merupakan hal pokok dan sangat penting sebagai acuan profesional dalam melaksanakan profesinya. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut. 1. Standar yang baik dapat mengarah pada supervisi yang lebih baik. 2. Standar yang baik dapat memungkinkan pengembangan teori dan pelatihan yang lebih baik agar dapat memenuhi standar. 3. Standar akan menyediakan alat ukur bagi lembaga penyandang dana untuk mengukur proposal dan produk supervisi. 4. Standar akan membantu para supervisor dalam bekerja dengan para mitra kerjanya agar dapat menjelaskan bahwa kompromi dalam desain supervisi akan merusak supervisi tersebut. Selanjutnya, G. Kode etik profesi. Kode etik profesi adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesi dalam melaksanakan profesinya. Adapun kode etik profesi secara umum dikemukakan oleh Michel de Bailes tahun 1981, yaitu sebagai berikut. 1. Kewajiban adalah norma-norma yang berisi apa yang benar dan apa yang salah untuk dilakukan. Peraturan menyatakan kewajiban-kewajiban yang menentukan perbuatan yang tidak boleh menyimpang. Dan 2. Izin yaitu pemberian izin atau permisi untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Misalnya, seorang profesional diizinkan untuk menolak permintaan klien yang mengusulkan perbuatan amoral atau bertentangan dengan norma-norma profesi. Selanjutnya, ada tugas pokok teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sebagai suatu profesi merupakan suatu kelompok pelaksana yang diorganisasikan untuk memenuhi kriteria tertentu, memiliki tugas, dan bergabung untuk membantu bagian dan bidang tertentu. Tugas profesi teknologi pendidikan adalah sebagai suatu profesi yang mencarikan jalan keluar masalah belajar dari individu maupun kelompok. Jalan keluar yang diberikan dapat berupa rancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, penelitian terhadap belajar, dan adanya fasilitas belajar untuk menunjang kegiatan. Tugas dari profesi teknologi pendidikan tadi sebagai fasilitator kegiatan belajar melalui pendekatan tertentu. Tenaga profesi teknologi pendidikan termasuk dalam kategori tenaga pengembangan pendidikan. Tugas pengembangan teknologi pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan bidang studi dan kawasan teknologi pendidikan. Yang kedua, perancangan sistem pembelajaran. Yang ketiga, produksi media pendidikan. Yang keempat, sarana dan prasarana belajar. Yang kelima, pemilihan dan penilaian sistem pembelajaran. Kemudian yang keenam, penerapan sumber daya belajar. Yang ketujuh, penyebaran konsep dan temuan teknologi pendidikan. Yang terakhir ada pengelolaan kegiatan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.